Pernah gak kamu merasa seperti ada yang manggilmu di tengah malam? Pernah gak kamu terbangun jam 2 atau 3 pagi, tanpa alarm, tanpa suara? Hanya ada sepi. Tapi sepinya aneh. Bukan hampa. Melainkan seperti ada yang mengajakmu bicara. Pelan. Lembut. Dan menyentuh jiwa. Kalau kamu pernah merasakan itu, maka besar kemungkinan kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipanggil langit. Dan video ini bukan sedang lewat di berandamu secara acak. Kamu tidak nyasar. Kamu dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Langit, pejuang hati, pencari cahaya. Terima kasih sudah mampir di Ilmu Langit. Channel yang tidak menawarkan tontonan kosong, tapi sebuah perjalanan. Dari hati menuju langit. Dari bumi menuju ridho Allah. Sebelum kita menyelam lebih dalam, klik tombol subscribe sekarang. Karena mungkin, satu klik itu adalah awal dari perjalanan spiritualmu. Dan kalau kamu merasa hatimu sedang butuh ketenangan, ketik angka 77 di kolom komentar. Biar kita salurkan energi positif bersama. Dari satu jiwa ke jiwa yang lain. Biar kita tahu, kita tidak sendiri. Hari ini, kita tidak sedang membahas cerita fiksi. Bukan juga mitos atau dongeng pengantar tidur. Kita sedang membahas sebuah surat dalam Al-Quran. Yang isinya bukan hanya indah, tapi juga mengguncang hati. Sebuah surat yang diam-diam berbisik tentang kemuliaan para pejuang malam. Orang-orang yang tidak dikenal manusia, tapi disebut langsung oleh langit. Dengan kalimat penuh cinta dari Sang Maha Segalanya. Namanya Surat As-Sajdah. Bagi sebagian orang, surat ini hanya surat ke-32 dalam Al-Quran. Tapi bagi jiwa-jiwa yang terbangun di tengah malam, surat ini adalah jendela yang mengintipkan cahaya rahasia dari langit. Ayat demi ayatnya terasa seperti pelukan. Seolah-olah Allah sedang menepuk bahu kita. Dan berkata, "Aku melihatmu. Aku tahu kamu berjuang." Sobat Langit, pernahkah kamu merasa bahwa sujudmu di sepertiga malam itu sia-sia? Bahwa air matamu tidak didengar? Bahwa lelahmu tidak dihitung? Kalau pernah, maka izinkan aku bacakan ayat ini untukmu. Tatajafa junubuhum, anil madoji yatu'una rabbahum khawfan wa tama'a, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bayangkan, ayat ini tidak menyebut nama orang tertentu, tidak menyebut golongan tertentu, tapi ia menggambarkan sebuah perilaku yang sangat spesifik. Meninggalkan tempat tidur, berdoa dengan takut dan harap, memberi dari rezeki yang dimiliki. Itu bukan hal besar di mata dunia, tapi sangat besar di mata Allah. Dan yang lebih istimewa, ayat ini bicara tentangmu. Iya, tentangmu yang sedang nonton ini dan pernah menangis saat tahajud. Tentangmu yang berjuang bangun di malam hari meski lelah. Tentangmu yang menolak kenyamanan kasur demi menyentuh sajadah. Sobat Langit, kita lanjut ya. Kata tatajafa yang digunakan di ayat ini bukan sekadar berpaling atau berbalik, tapi maknanya dalam. Menghindari dengan kesungguhan. Artinya, mereka yang disebut dalam ayat ini bukan hanya terbangun, tapi benar-benar menjauh dari tempat tidurnya. Karena apa? Karena rindu. Karena cinta. Karena harap dan takut yang bercampur dalam dada. Kalau kamu termasuk orang yang bangun tengah malam, lalu mengambil air wudhu meski dingin, lalu mengangkat tangan dan berucap ya Rob, maka tahukah kamu, langit sedang mencatat itu dengan tinta cahaya. Mungkin tak ada yang melihatmu. Mungkin keluargamu tak tahu. Temanmu tak paham. Tapi langit tahu. Malaikat tahu. Dan yang paling penting, Allah tahu. Ayat ini bukan sekadar pujian. Ini adalah pengakuan dari langit kepada mereka yang memilih untuk bersamanya di saat semua memilih tidur. Kita sering merasa rendah karena tidak terkenal, tidak punya nama besar, tidak punya banyak followers,
Tapi bagaimana jika langit sudah cukup dengan menyebut kita dalam ayat ini? Tanpa nama, tapi dengan ciri. Dan cirinya cocok denganmu. Jangan remehkan perjuanganmu. Jangan kecilkan tahajudmu. Karena yang kamu anggap kecil, bisa jadi sedang menciptakan takdir besar. Sobat Langit, tahajud itu bukan sekadar ibadah sunnah. Dia adalah panggilan pribadi dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Coba renungkan. Apa sulitnya bagi Allah membuat semua orang bisa bangun tengah malam? Gampang. Tapi kenapa cuma segelintir? Karena tidak semua dipanggil. Dan tidak semua yang bangun menjawab panggilan itu. Maka jika kamu bisa bangun dan bisa menjawab, berbahagialah. Kamu sedang menjadi hamba yang disebut dalam ayat. Dan tahu gak? Setelah ayat itu, ada lanjutan yang membuat hati mencair. Fala ta'lamu nafsu mimma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu sesuatu yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Allah sedang menyembunyikan hadiah untukmu, yang tidak akan diketahui siapapun. Tidak bisa dibayangkan, karena terlalu indah, terlalu tinggi, terlalu sempurna. Dan itu semua adalah balasan untuk apa? Untuk tahajudmu, untuk air matamu, untuk doamu yang lirih, untuk langkah kecilmu menuju sajadah di malam hari. Bukan karena kamu ustadz, bukan karena kamu hafiz, tapi karena kamu menjawab panggilan cinta dari langit. Kita sering berharap balasan cepat. Cepat kaya, cepat sukses, cepat sembuh. Padahal, yang sedang disiapkan untukmu adalah qurratu ayun, kesejukan pandangan, ketentraman jiwa, surga dunia yang tidak semua orang bisa miliki. Dan itu masih disimpan, masih dibungkus rapat, menunggu waktu terbaik untuk dikirimkan. Sobat Langit, jangan lelah jadi hamba yang diam-diam. Jangan berhenti menjadi pribadi yang bangun di malam hari. Karena boleh jadi, takdir terbaikmu sedang dikawal oleh ayat ini. Dan waktunya akan datang saat kamu paling membutuhkannya. Kita belum selesai. Karena di bagian selanjutnya, kita akan mengupas lebih dalam lagi. Siapa saja yang termasuk dalam golongan ayat ini? Dan bagaimana ciri-ciri mereka yang benar-benar mendapat hadiah qurratu ayun? Makanya, klik subscribe sekarang. Ajak temanmu. Dan jangan lupa ketik angka 77 di komentar. Biar kita sama-sama salurkan energi positif. Biar kita tahu, kita sedang berada dalam perjalanan cahaya yang sama. Karena hidup terlalu singkat untuk tidak jadi bagian dari ayat langit. Kalau kamu sedang mendengarkan ini, bukan karena kamu bosan, atau sedang iseng mencari tontonan malam, tapi karena ada sesuatu dalam hatimu yang sedang bergerak. Ada sesuatu yang sedang rindu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi jiwamu sedang butuh dipeluk. Dan tahajud adalah pelukan langit yang paling lembut. Terima kasih karena kamu masih setia di Ilmu Langit. Channel yang tidak menjual kata-kata kosong, tapi menghadirkan percikan cahaya dari kalimat Sang Pencipta. Sebelum kita melanjutkan, klik tombol subscribe sekarang. Karena bisa jadi, satu klik itu akan mempertemukanmu dengan takdir yang kamu tunggu. Dan kalau kamu merasa ingin menyalurkan energi positif, tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Biar getaran cinta ini menyebar. Biar semesta ikut merasakan bahwa kamu bukan jiwa biasa. Di bagian pertama, kita telah menyentuh satu ayat yang luar biasa dari surat As-Sajdah. Tentang orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya, berdoa di tengah malam, dan menyedekahkan hartanya dalam diam. Sekarang, kita akan mendalami lebih jauh. Siapa sebenarnya mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah mereka para ulama? Atau hanya orang-orang pilihan saja? Atau bisa jadi, mereka itu kamu. Iya, kamu yang sedang mendengarkan ini. Sobat Langit,
Ada satu hal yang jarang dibahas, bahwa kemuliaan yang disebut dalam ayat itu tidak mensyaratkan gelar, tidak meminta popularitas, bahkan tidak membutuhkan hafalan. Yang diminta hanya satu, kehadiran hati di malam hari. Orang-orang yang rutin tahajud adalah mereka yang sudah memilih untuk hidup tidak biasa. Mereka memilih jalan yang sepi, jalan yang dingin, tapi penuh cahaya. Dan tahukah kamu, langit mencintai mereka dengan cara yang tidak dimengerti bumi. Banyak orang yang kita kenal, tapi tidak dikenal langit. Dan banyak pula orang yang kita tidak kenal, tapi langit menyebut namanya setiap malam. Coba bayangkan, saat kamu bangun dari tidurmu, mata masih berat, tubuh lelah, tapi kamu tetap menuju tempat wudhu, mengangkat tangan, dan berdoa dalam gelap. Sementara orang lain sedang tertidur nyenyak. Itu adalah tindakan yang tidak populer, tidak instan, tidak ramai. Tapi justru itulah bukti cinta yang paling nyata. Karena kamu tidak sedang tampil, kamu tidak sedang pamer. Kamu hanya ingin satu hal, didekati oleh Sang Pencipta. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Kita hidup di dunia yang suka merayakan yang kelihatan, yang ramai, yang viral. Tapi Allah justru memuliakan yang tersembunyi, yang diam, yang hanya terdengar oleh langit. Sobat Langit, mari kita balik lagi ke ayat selanjutnya dalam surat As-Sajdah. Ayat yang menyebutkan bahwa balasan bagi mereka yang bangun di malam hari adalah qurratu ayun, kesejukan mata, ketentraman hati, kenikmatan yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Dan yang paling menakjubkan, balasan itu disembunyikan. Coba pikirkan baik-baik. Kalau dunia ini punya banyak hadiah indah, dari mobil mewah, rumah megah, gaji besar, pasangan setia, anak-anak yang saleh, maka balasan dari tahajud jauh lebih dari itu. Karena disebut sebagai balasan yang tidak diketahui siapapun. Bayangkan, kalau kamu dikasih hadiah oleh manusia, pasti kamu akan tahu isinya. Atau minimal kamu bisa menebaknya. Tapi hadiah dari Allah tidak bisa ditebak. Kenapa? Karena bentuknya bukan sekadar materi, tapi bisa jadi dalam bentuk ketenangan, rasa cukup, kebahagiaan sederhana, atau bahkan kesembuhan dari luka yang tidak terlihat. Sobat Langit, tahajud bukan hanya soal sholat malam, tapi juga tentang menata ulang batin. Karena saat kamu sholat tahajud, kamu sedang bicara empat mata dengan Allah. Bukan hanya membaca doa, tapi menuangkan isi hati. Bukan hanya merintih, tapi menyerahkan semuanya. Dan inilah alasan kenapa mereka yang rutin tahajud, hatinya lebih tenang, lebih kuat menghadapi hidup. Karena mereka tidak menggantungkan kekuatan pada manusia, tapi pada Yang Maha Kuasa. Mereka tahu bahwa dunia bisa mengecewakan, tapi tahajud tidak. Bahwa manusia bisa meninggalkan, tapi Allah tidak. Sahabat Langit, tahukah kamu, di antara para sahabat Nabi, ada satu amalan yang mereka jaga mati-matian, yaitu tahajud. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, yang dikenal tegas dan kuat, menangis di malam hari, karena tahajud. Karena dia tahu, itulah saat yang paling dekat antara dirinya dan Robnya. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin bercakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya, maka salatlah di malam hari. Kenapa malam? Karena malam itu sunyi. Dan dalam kesunyian, hati kita jadi lebih jujur, lebih terbuka, lebih lembut. Dan tahajud adalah cara Allah mendekap hamba-hambanya dalam keheningan yang penuh cinta. Mungkin kamu sedang diuji, sedang menunggu jawaban, sedang berharap sesuatu. Tahajud adalah pintu yang paling cepat
untuk mengetuk langit dan membuka rahasia takdir. Karena ketika kamu sujud di sepertiga malam, kamu tidak sendirian. Ada malaikat yang turun. Ada rahmat yang mengalir. Ada catatan yang sedang ditulis dengan tinta cahaya. Dan kamu adalah tokoh utamanya. Mungkin kamu tidak punya apa-apa, tapi ketika kamu bangun malam, maka kamu sedang memegang sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, yaitu cinta Allah. Dan cinta itu tercermin dari kebiasaan kecil yang dunia anggap remeh, tapi langit hitung dengan teliti. Sahabat langit, mari kita resapi lagi satu potongan ayat. Yadu'una rabbahum khaufan wa tama'. Mereka berdoa kepada Rob mereka dengan rasa takut dan harap. Inilah keseimbangan paling indah dalam doa. Takut akan murka Allah, tapi tetap berharap pada rahmat-Nya. Bukan takut karena horor, tapi takut karena cinta. Takut mengecewakan, takut berpaling, takut menjauh dari cahaya, dan harap yang tumbuh dari iman. Bukan dari nafsu, tapi dari pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberi ketenangan sejati. Itulah wajah asli dari pejuang tahajud. Mereka bukan sempurna, tapi mereka sadar diri. Mereka bukan malaikat, tapi mereka sedang berjalan menuju cahaya. Sobat langit, kalau kamu pernah gagal, pernah jatuh, pernah salah, jangan ragu kembali ke sajadahmu. Karena yang kamu cari bukan pengakuan dunia, tapi pelukan langit. Dan pelukan itu selalu terbuka, terutama di sepertiga malam. Jadi, apakah kamu siap disebut oleh langit? Meski tidak dikenal bumi. Apakah kamu siap merasakan hadiah yang belum terlihat, tapi dijanjikan dengan kalimat cinta? Kalau iya, jangan berhenti tahajud. Jangan berhenti bangun malam. Karena boleh jadi, jawaban dari semua doamu sedang diproses di sana. Dan di bagian ketiga nanti, kita akan bahas bagaimana cara menjaga semangat tahajud agar tidak padam. Dan bagaimana agar tahajudmu tidak hanya naik ke langit, tapi mengetuk pintu-pintu takdir. Klik subscribe sekarang. Dan ketik angka 77 di komentar. Biar kita tahu, kita sedang bergerak bersama dalam perjalanan pulang menuju cahaya Allah yang tak pernah padam. Selamat datang kembali di Ilmu Langit. Terima kasih sudah memilih untuk terus mengikuti perjalanan spiritual ini bersama kami. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, itu bukan kebetulan. Langit sudah mengatur agar kamu mendengarkan kata-kata ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat penting. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol subscribe. Karena video-video seperti ini hanya akan lebih lengkap ketika kamu terhubung dengan kami. Jangan lupa tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol energi positif yang kita sebarkan bersama. Siapa tahu, dengan itu, kamu ikut menebar cahaya bagi dunia. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana tahajud adalah jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara kita untuk mendapatkan ketenangan, dan betapa tahajud ini memiliki makna yang begitu mendalam. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana tahajud bisa mengubah takdir kita, bagaimana satu doa yang terucap saat sujud di tengah malam bisa membawa perubahan luar biasa dalam hidup. Kamu tahu, takdir itu bukanlah sesuatu yang kaku. Takdir bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Takdir itu adalah jalan yang kita pilih. Takdir itu adalah pilihan kita dalam setiap langkah, dalam setiap niat yang kita tanamkan. Dan tahajud adalah salah satu jalan yang paling kuat untuk mengubah takdir itu. Seringkali kita merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi jalan hidup kita. Mungkin kita merasa doa-doa kita belum dijawab, atau kita merasa bahwa hidup kita berjalan dengan sangat berat. Tetapi, tahajud mengajarkan kita bahwa tak ada yang sia-sia di dunia ini, dan tidak ada doa yang terbuang sia-sia. Setiap gerakan sujud kita di tengah malam adalah langkah menuju perubahan, langkah menuju takdir yang lebih baik. Tahajud adalah waktu di mana kita benar-benar hanya berbicara dengan Allah. Tidak ada gangguan, tidak ada interupsi dari dunia luar. Hanya kamu dan Sang Pencipta. Hanya dengan tahajud,
kita benar-benar bisa merasakan kebesarannya dan sekaligus merasakan kelembutan rahmat-Nya yang tak terbatas. Tahajud adalah bentuk dari tawakal yang tulus. Seringkali kita mencari jalan keluar dari masalah kita dengan cara yang cepat dan mudah. Kita menginginkan solusi instan, tapi tahajud mengajarkan kita untuk sabar dan percaya bahwa jawaban terbaik selalu datang dari Allah pada waktu yang tepat. Jika kamu merasa takdirmu masih terhambat, jika kamu merasa ada sesuatu yang menghalangi perjalanan hidupmu, coba tanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah memberikan waktu untuk berbicara dengan Allah? Apakah kamu sudah membuka hati untuk menerima petunjuk-Nya? Tahajud adalah kesempatan itu. Tahajud adalah waktu terbaik untuk meminta petunjuk dan kejelasan dalam hidupmu. Kamu tahu, dalam kehidupan ini banyak sekali godaan yang datang untuk membuat kita merasa lelah dan putus asa. Tetapi tahajud mengingatkan kita bahwa di tengah malam, dalam keheningan itu, kita bisa menemukan kekuatan baru. Saat orang lain terlelap, kita justru bangun dan berdoa. Itu adalah tanda bahwa kita tidak menyerah pada keadaan, kita tidak menyerah pada takdir yang terlihat sulit. Kita memilih untuk mengubah takdir kita dengan doa, dengan perjuangan, dengan ketulusan hati. Tahajud juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, meskipun dalam kondisi yang sulit. Terkadang, hidup ini menguji kita dengan banyak cobaan, tapi tahajud adalah momen di mana kita bisa mengubah perspektif kita. Kita mulai belajar untuk bersyukur, meskipun dalam keadaan yang sulit. Bahkan dalam kesulitan, tahajud memberi kita kebahagiaan yang tak terhingga, kebahagiaan yang datang dari dalam hati, yang hanya bisa kita rasakan saat kita berdoa dengan sepenuh hati. Sebagai manusia, kita seringkali lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang ada. Dan salah satu cara untuk merasakan rasa cukup itu adalah dengan tahajud. Tahajud mengingatkan kita untuk bersyukur atas apa yang sudah ada, dan tidak selalu mengejar sesuatu yang lebih, yang belum tentu membuat kita lebih bahagia. Tahajud juga mengajarkan kita tentang ketulusan dalam berdoa. Ketika kita bangun malam, kita tidak meminta hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Kita berdoa untuk keluarga, untuk sahabat, untuk orang-orang yang kita sayangi. Kita berdoa agar Allah memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada mereka yang kita cintai. Itu adalah wujud cinta yang sebenarnya, bukan hanya cinta yang kita ungkapkan dengan kata-kata, tetapi dengan doa yang kita panjatkan. Sahabat langit, jangan pernah meremehkan kekuatan doa di tengah malam. Kamu mungkin tidak tahu, tapi doa yang kamu panjatkan saat tahajud itu bisa sampai ke langit dan mempengaruhi takdirmu. Apa yang kamu pinta, bisa jadi adalah doa yang sudah lama kamu harapkan. Tetapi, seperti yang kita bahas sebelumnya, doa itu mungkin tidak datang pada waktu yang kita inginkan. Itu datang pada waktu yang tepat. Karena setiap doa yang tulus, yang dipanjatkan dengan hati yang bersih, pasti akan dijawab. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap kali kamu bangun malam, itu adalah bentuk perjuangan yang luar biasa. Dan, tidak ada yang tahu, doa yang kamu panjatkan malam ini, bisa jadi adalah jawaban dari kebingungan yang kamu rasakan selama ini. Sahabat langit, tahajud adalah salah satu amalan yang tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membuka pintu-pintu takdir yang luar biasa. Saat kita bangun malam dan berdoa, kita sedang menggali sesuatu yang sangat berharga. Kita sedang menggali keberkahan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kita sedang menggali kebahagiaan yang tak terlukiskan, yang hanya bisa kita rasakan ketika kita ikhlas menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kamu tidak perlu takut untuk menghadapi hidup ini. Dengan tahajud, kamu bisa mengubah segalanya. Jika kamu merasa ada yang menghalangi perjalanan hidupmu, cobalah untuk menata hatimu dan bangun malam. Karena di sepertiga malam, ada banyak rahmat yang bisa kamu dapatkan, ada banyak takdir yang bisa kamu ubah. Ingatlah, hidup ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Tahajud adalah cara kita menyikapi hidup dengan penuh kesadaran dan penuh harapan. Kita bukan hanya berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita berdoa agar Allah menunjukkan jalan terbaik bagi kita. Dan jalan itu selalu yang terbaik, meskipun terkadang kita tidak mengerti pada awalnya. Sahabat langit, saya ingin mengajakmu untuk melanjutkan perjuangan ini. Jangan pernah berhenti untuk bangun malam. Jangan pernah merasa putus asa, karena tahajud adalah salah satu jalan untuk merubah hidupmu. Kalau kamu sudah merasa cukup kuat, coba bangun malam ini dan berdoa. Cobalah untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Cobalah untuk merasakan kedamaian yang datang dari dalam hati. Dan kamu akan melihat bagaimana hidupmu berubah. Sekarang, sebelum kita akhiri video ini,
Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan tinggalkan angka 77 di komentar. Karena energi positif ini harus terus mengalir. Jangan lupa juga, terus istiqomah dalam tahajud, karena di sanalah takdirmu bisa diubah, di sanalah perjalanan spiritualmu dimulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga rahmat Allah selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.